Assalamualaikum anak-anak ibu kelas 7 yang soleh dan soleha. Hari ini ibu akan memberikan materi mengenai himpunan, yaitu himpunan bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Hari ini ibu akan menjelaskan materi pada bab kedua, yaitu himpunan bagian pertama dengan submaterinya adalah pengertian himpunan. Pengertian himpunan, perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada dua contoh. Yang pertama contoh yang termasuk himpunan, yang kedua adalah contoh yang bukan termasuk himpunan. Ibu akan bahas tentang contoh-contoh yang termasuk himpunan. Kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih, kelompok buku matematika dan sains, kelompok hewan bertelur. Dan contoh bukan termasuk himpunan, kelompok mobil bagus, kelompok buku yang menarik untuk dibaca, kelompok hewan lucu. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Sebagai akibatnya, objek lain yang tidak memiliki kesamaan ciri, sifat, atau karakteristik tersebut tidak ikut sebagai anggota tersebut. Anggota himpunan. Suatu himpunan dinotasikan, dilambangkan, atau dinamai dengan huruf kapital, misal A, B, atau D. Anggota himpunan dilambangkan dengan E dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E string. A. Jika A adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, berarti mobil anggota A, truk anggota A, bis anggota A, tetapi sepeda motor bukan anggota A. B. Jika T adalah himpunan alat tulis, berarti buku anggota T tetapi pisau bukan anggota T. Cara menyatakan himpunan. Jika diketahui himpunan bilangan caca kurang dari 5 dan himpunan itu dinamai dengan himpunan B, ada 3 cara untuk menyatakan himpunan tersebut. A. Menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Metode tabulasi yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan di antara kurung kurawal yang dipisahkan dengan tanda koma. Cara menyatakannya, B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. B. Menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Metode bersyarat, yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Cara menyatakannya, B sama dengan X, di mana X kurang dari 5, X anggota bilangan caca. Yang digarisbawahi adalah syarat keanggotaan himpunan. C. Menyatakan himpunan dengan kata-kata. Metode deskripsi, yaitu menuliskan syarat keanggotaan himpunan di antara kurung kurawal. Cara menyatakannya, B sama dengan bilangan caca kurang dari 5. Yang digarisbawahi adalah syarat keanggotaan himpunan. Himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. A. Himpunan berhingga yaitu himpunan yang memiliki anggota berhingga dapat dihitung. Contohnya A. 1, 2, 3, 4, sampai 25. B. Himpunan tak berhingga yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga. Contoh, B sama dengan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. C. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal atau 0 string. Himpunan semesta, diagram Venn dan komplement himpunan. A. Himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat atau melingkupi semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan S. B. Diagram Venn. Suatu himpunan dapat disajikan dengan gambar. Gambar tersebut dinamakan dengan diagram Venn. Aturan dalam menggambar diagram Venn sebagai berikut. 1. Himpunan semesta S digambarkan dengan persegi panjang dan diberi nama S di sudut kiri atas. 2. Setiap anggota S digambarkan dengan nokta diikuti objek anggota di dalam persegi panjang. Misalkan titik Samarinda, titik Banjarmasin, titik Tanjung Selor, dan titik Singkawang. 3. Himpunan di dalam S, misalnya himpunan A,
Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Tanjung Selor, Samarinda digambarkan dengan kurva tertutup biasanya berbentuk oval yang memuat anggota-anggota A. C. Komplement himpunan. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Komplement himpunan A dilambangkan dengan A komplement atau A aksen, dibaca komplement A. Notasi kehimpunannya adalah A komplement X di mana X anggota S dan X bukan anggota A. Pada diagram Venn di samping, A komplementnya adalah Tarakan, Bontang, Banjarbaru, Singkawang. Dan kalian bisa lihat diagram Venn yang ada di sebelah kanan kalian. Himpunan bagian dan himpunan kuasa. A. Himpunan bagian. Syarat suatu himpunan menjadi himpunan bagian dari himpunan yang lain yaitu A. Himpunan bagian dari B jika semua anggota A menjadi anggota B dan ada anggota B yang tidak menjadi anggota A. Himpunan A menjadi himpunan dari B. A subset dari B dilambangkan dengan A himpunan bagian B. Himpunan A bukan himpunan bagian dari B dilambangkan dengan A string B. B. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya himpunan-himpunan bagian dari A. Himpunan kuasa dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Jika NA sama dengan P, maka NPA adalah 2 pangkat NA sama dengan 2 pangkat P. Kita lihat contoh. A 1,2. Jumlah anggota A-nya adalah 2 atau NA-nya 2. Himpunan bagian dari A adalah 0, 1, 2, dan 1, 2. Himpunan kuasa dari A adalah PA. 0, 1, 2, 1, 2, dan NPA-nya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ini adalah contoh soalnya. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan kata-kata dengan notasi pembentuk himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. A. Adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf J. Kita lihat jawabannya ya. A adalah himpunan nama-nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf J. Dengan kata-kata A sama dengan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf J. Dengan notasi pembentuk himpunan A, X di mana X adalah nama bulan berawalan huruf J. Dengan mendaftarkan anggota-anggotanya A, Januari, Juni, Juli. Sekarang soal yang B. B adalah himpunan huruf pembentuk kata komposisi. Dengan kata-kata B sama dengan huruf pembentuk kata komposisi. Dengan notasi pembentuk himpunan B sama dengan X di mana X huruf pembentuk kata komposisi. Dengan cara mendaftar anggota-anggotanya B sama dengan KOMPSI. Yang perlu kalian perhatikan bahwa anggota himpunan yang sama ditulis 1 kali. Nah, sekarang soal yang C. C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 4. Dengan kata-kata C sama dengan bilangan asli kurang dari 4. Dengan notasi pembentuk himpunan C sama dengan X di mana X bilangan asli kurang dari 4. Dan C atau C sama dengan X di mana X kurang dari 4, X bilangan asli. Dan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya C sama dengan 1,2,3. Mudah-mudahan penjelasan Ibu hari ini bisa kalian pahami. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Ibu kelas 7 yang soleh dan soleha. Hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai himpunan bagian yang kedua dengan submaterinya adalah operasi 2 himpunan. Operasi 2 himpunan. A. Gabungan himpunan. Gabungan himpunan P dan Q adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota P atau anggota Q. Gabungan himpunan P dan Q dilambangkan dengan P gabungan Q. Notasi himpunannya P gabungan Q adalah X di mana X anggota P atau X anggota Q. Kalian bisa lihat diagram Venn di samping. B. Irisan himpunan. Irisan himpunan P dan Q adalah himpunan semua anggota persekutuan himpunan P dan Q. Irisan himpunan P dan Q dilambangkan dengan P and Q atau dibaca P irisan Q. Notasi himpunan P irisan Q adalah X di mana X anggota P dan X anggota Q. Kalian bisa lihat diagram Venn di samping. C. Selisih himpunan. Selisih atau komplement relatif Q terhadap P adalah himpunan semua anggota himpunan P yang bukan anggota Q. Selisih himpunan Q dari P dilambangkan ada P kurang Q atau dibaca P
kurang Q. Notasi himpunan P kurang Q adalah X di mana X anggota P dan X anggota Q. Kita lihat contoh S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. B adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. A gabungan B, maka semua anggota A dan semua anggota B kita tulis. Yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. A irisan B, yaitu anggota A dan B yang sama, yaitu 2, 4, 6, 12. A kurang B, yaitu 1 dan 3. Anggota A yang bukan merupakan anggota B yang sama. Sekarang kita lihat sifat-sifat operasi dua himpunan. Untuk sembarang himpunan A, B, C berlaku sifat-sifat sebagai berikut. 1. Sifat komplement. Kalian bisa lihat ya. Kedua, sifat identitas. Ketiga, sifat idempoten. Keempat, sifat komutatif. Kelima, sifat asosiatif. Keenam, sifat distributif. Ketujuh, hukum De Morgan dan sifat-sifat yang lain. Ini bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, sekarang hubungan dua himpunan. A. Himpunan saling asing. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling asing atau saling lepas jika di antara kedua himpunan tidak mempunyai anggota persekutuan. Tidak ada anggota B, P yang sekaligus menjadi anggota Q. P irisan Q adalah kosong. Himpunan P dan Q saling asing dilambangkan P garis miring 2 kali Q. B. Himpunan beririsan. Himpunan P dan Q beririsan tidak saling asing jika di antara kedua himpunan terdapat atau mempunyai anggota persekutuan, tetapi masih ada anggota B yang bukan anggota Q dan sebaliknya masih ada anggota P yang bukan anggota Q. Pada tabel di atas, himpunan E dan F merupakan himpunan beririsan. C. Himpunan yang sama. Himpunan P dan Q dikatakan sama jika semua anggota P menjadi anggota Q dan semua anggota Q menjadi anggota P. Contoh P S A K U dan Q K U A S. Himpunan P dan Q merupakan himpunan yang sama. D. Himpunan ekivalen. Diketahui himpunan H 1, 2, 3, 4 dan I 4, 5, 1, 2. Apakah anggota H dan anggota I sama? Himpunan H tidak sama dengan himpunan I meskipun anggota keduanya sama. Kita lihat contoh soal ya. Tentukan P gabungan Q, P irisan Q, jumlah anggota P gabungan Q dan jumlah anggota P irisan Q ya, itu ya. Jika diketahui himpunan P dan Q sebagai berikut. P adalah huruf pembentuk kata Senin dan Q huruf kata pembentuk kata Selasa. P anggotanya adalah SENI. Kenapa N-nya nggak dipakai lagi? Karena N-nya adalah 2 anggota, maka ditulis sekali. Jadi kalau ada anggota yang sama kita tulis sekali. Q huruf pengganti Selasa, SELA. P gabungan Q adalah semua anggota P dan anggota Q kita tulis SENILA. Jumlah anggota P gabungan Q adalah 6. P irisan Q. Jadi anggota P yang ada di anggota Q yaitu SE, maka jumlah anggotanya adalah 2. Nah, sekarang kita lihat bentuknya. Sekarang kalau P irisan Q adalah SE-nya adalah di tengah, maka sisanya anggota P dan sisanya adalah anggota Q. Nah, sekarang P, X di mana X kurang dari 12, X adalah faktor 2 dari 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6. Ya, kurang dari 12. Jadi yang dipakai 1, 2, 3, 4, 6. Q adalah X di mana X kurang dari 12, X adalah bilangan prima, adalah 2, 3, 5, 7, 11. P gabungan Q, anggota P dan juga anggota Q, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Jumlah anggotanya ada 8. P irisan Q, jumlah anggota P dan ada di anggota himpunan Q, yaitu 2 dan 3. Jumlah irisannya adalah 2. Nah, kalau kita gambar diagram Venn adalah seperti ini. Irisannya dulu yang di tengah, maka sisanya adalah anggota P di sebelah kiri dan anggota Q di sebelah kanan. Nah, kita lihat contohnya.
Perhatikan diagram Venn berikut ini. Diketahui S adalah siswa kelas 7A yang disurvei. A. Siswa yang menjadi anggota tim lomba pramuka. B. Siswa yang menjadi anggota tim lomba renang. Tentukan banyaknya siswa yang menjadi anggota tim lomba pramuka dan renang. B. Menjadi anggota tim lomba pramuka saja. Dan C. Tidak menjadi anggota tim lomba renang maupun pramuka. Sekarang kita lihat ya. Siswa yang menjadi anggota tim lomba pramuka dan renang berarti yang kedua-duanya, yaitu Rudi, Raka, dan Rista. Siswa yang menjadi anggota tim lomba pramuka saja, Ida, Gea, Kevin, Vino, Eri, dan Rasya. Jadi ada 6 siswa. Dan siswa yang tidak menjadi anggota tim lomba renang dan pramuka adalah di luar dari kurva P dan R, yaitu Joan dan Jalu. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian simak video pembelajaran mengenai himpunan bagian yang pertama dan bagian yang kedua, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan untuk tugas hari ini, kalian bisa buka buku matematika kalian. Lihat halaman 53 sampai 54. Uji kompetensi 1. Kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10. Lalu uji kompetensi kedua, halaman 63. Kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Masing-masing uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2 yang dikerjakan hanya bagian A atau bagian satunya saja ya. Oke. Nah, tugas ini kalian kerjakan di buku tulis. Setelah itu kalian fotokan ke WA Ibu. Ibu tunggu tugas kalian sampai jam 2 siang. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.